Hari kemarin gak sholat, hari ini sholat. Alhamdulillah. Kemarin jauh dari majelis ilmu, hari ini hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Kemarin masih maksiat, hari ini ditinggalkan maksiatnya. Alhamdulillah. Maka yaumuhu khairan min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, sudah fahuwa rabih. Maka orang yang hari ini lebih baik dari kemarin adalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan semua di sini masyarakat beruntung beruntung semua, insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi kalau tidak ada perubahan, stagnan, tidak ada peningkatan, maka yaumuhu mithla amsihi. Siapa yang hari ini sama seperti kemarin, padahal Allah kasih umur lebih, padahal Allah kasih rezeki lebih, tapi ibadahnya tidak tambah, ilmu tidak tambah, kesolehannya tidak tambah, manfaatnya untuk umat tidak tambah. Sudah, barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin, fahuwa maghbun, maka yang seperti itu adalah orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min. Sama saja nggak ada peningkatan, rugi, apalagi kalau menurun. Sama saja Pak Bu, tanpa ada peningkatan, itu dalam pandangan Islam rugi, apalagi kalau makin hari makin buruk. Maka yaumul syarat min amsihi wa huwa mal'un. Siapa orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin? Kemarin masih sholat, tahu-tahu hari ini gara-gara dapat kerjaan, uangnya nggak seberapa, sholatnya ditinggalkan. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang seperti itu? Ada. Kemarin masih hadir majelis taklim, tapi gara-gara hari ini ada yang ngajak duduk majelis, ada yang ngajak nongkrong, majelis taklimnya ditinggalkan. Kemarin tidak maksiat, tapi hari ini malah maksiat. Sudah, maka yaumuhu syarran min amsihi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka fahuwa mal'un. Orang yang seperti itu adalah orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah, orang yang sia. Na'udzubillah min. Jadi Islam itu untuk kita pokoknya setiap hari harus lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Sama saja tak boleh, apalagi kalau sampai lebih buruk, saudara. Maka insya Allah mudah-mudahan di tahun baru Islam 1440 tahun Hijriah ini, mudah-mudahan kita semua jadi lebih baik, insya Allah. Ibadahnya lebih baik, amin. Ilmunya lebih baik, amin. Dan mudah-mudahan Kabupaten Bintuni makin baik, amin. Papua makin baik, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang pertama yang saya jelaskan. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Yang kedua yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini, saudara. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta, naik pesawat yang setengah 1 malam dari Jakarta, terbang 4 jam, pagi-pagi sampai di Sorong. Dari Sorong naik pesawat lagi ke Manokwari, dari Manokwari naik mobil sampai ke Tentara Bintuni. Itu kalau zaman dulu ada film namanya Ninja Hattori, lewati gunung, lewati lembah, sungai, mengalir indah ke samudra sampai ke Bintuni, saudara. Ninja Hattori, saya sudah hampir jadi seperti Ninja Hattori. Untuk apa jauh-jauh saya datang ke Bintuni? Saya ingin ngajak masyarakat Bintuni buat pergi haji. Wah.
sekarang ongkos pergi haji? 40 juta. Kalau bayar 40 juta tunggu berapa tahun Bapak? 13 tahun bayar 40 juta. Mahal tidak? Nunggu 13 tahun lama tidak? Itu kalau biasa. Kalau jauh plus 300 juta bayarnya saudara. Masya Allah. Habib bagaimana mau pergi haji Habib? Habib mau ngajak kami pergi haji. Bagaimana caranya? Saudara, saya nggak bisa ngajak anda satu persatu. Uang saya nggak bakal cukup sebanyak apapun. Dan biayanya mahal. Ongkosnya berat. Butuh tenaga banyak dan lain sebagainya. Tapi saya datang kemari ingin memberitahu anda semua. Ada amalan-amalan yang mudah, yang sederhana, yang gampang, yang bisa meningkatkan kualitas amal kita dan pahalanya sama seperti haji walaupun kita tidak sampai pergi haji ke sana saudara. Tapi saya ingin garis bawahi dulu sebelum saya sampaikan ini. Jangan sampai saya nanti ditegur MUI dipikir sesat nanti saudara. Maksudnya ini bukan berarti menggantikan haji sebagai rukun yang kelima, bukan. Kewajiban haji tetap berlaku bagi yang mampu. Insya Allah mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa pergi haji semuanya insya Allah. Semuanya bisa ziarah Rasulullah. Amin ya Rabbal. Ini tidak menggantikan kewajiban haji bagi yang mampu saudara. Tapi bagi kita yang belum bisa berangkat, ternyata Rasulullah sediakan amalan-amalan yang kalau diamalkan oleh seorang mukmin muslim maka dia mendapatkan pahala haji. Alhamdulillah. Mau tahu nggak amalannya apa? Mau tahu? Tapi saya lihat ini orang pintu ini kan semangat, orang semangat ini. Kira semangat atau tidak? Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Nah, saya pengen dengar dulu semangatnya orang dituli. Semua kepala saudara, yang pertama di antara amalan yang pahalanya seperti pahala haji. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajril hajjil muhrim." Perhatikan baik-baik, orang bintuli dicatat semuanya. Yang pertama kata Nabi, amalan yang dapat pahala seperti haji, hadis riwayat Abu Dawud. Kata Rasulullah, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci. Artinya dari rumah sudah wudu, sudah bersuci. Keluar kemana? Ila salatin maktubatin. Keluar untuk sholat berjamaah ke masjid atau musalla. Apa yang dia dapatkan? Falahu mithlu ajril hajjil muhrim. Maka kata Nabi, yang sholat dari rumahnya keluar dalam keadaan suci untuk sholat berjamaah, dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan ihram. Alhamdulillah. Masya Allah. Jawab yang jujur. Amalannya gampang atau tidak? Gampang. Mudah atau tidak? Tapi pahalanya besar atau tidak? Tapi sayang kita mengabaikan. Sayang kita banyak tak peduli.
namanya raja sekalipun raja di Saudi Arabia, yang namanya raja itu pergi haji satu tahun lebih dari 1 kali, bisa atau tidak? Sudah. Bisa. Al-Hajj Arafah, haji itu 1 tahun cuma 1 kali. Raja Saudi sekalipun gak bisa pergi haji 1 tahun lebih dari 1 kali, saudara. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW, karena sayangnya Nabi kita, walaupun di Papua jauh dari Saudi Arabia, 1 hari bisa dapat pahala haji 5 kali. Caranya apa? Sholat jamaah di masjid. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Masya Allah. Makanya Pak Bu, yang namanya pahala sholat jamaah itu luar biasa. Rugi orang meninggalkan. Selain dapat pahala haji, dia dapat pahala, saudara, sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Yang namanya sholat jamaah itu kita sering dengar lebih afdal dari sholat sendiri-sendiri 27 kali lipat. Mungkin semua yang di sini sudah dengar hadis ini, saudara. Tapi faktanya apa? Banyak yang mengabaikan karena iman kita lemah. Coba kalau duit, saudara. Andai Bapak Ibu dapat pilihan, mau duit 1 juta atau 27 juta, pilih yang mana? Cuma orang gila yang pilih 1 juta, saudara. Betul atau tidak? Kenapa kita begitu yakin pilih 27 juta? Karena lebih banyak. Karena kita ngeliat, karena dunia, saudara. Inilah akhirat, urusan pahala. Kita lebih pilih yang 1 daripada yang 27. Nggak mau sholat jamaah. Luar biasa, saudara. Makanya ini sholat jamaah, Masya Allah, pahalanya nggak main-main, Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai di dalam kitab Al-Harsad Al-Muttaqin Bisyarhi Ihya Ulumuddin itu disebutkan satu riwayat hadis, man shalla shalawatil khamas fi jamaah faqad mala'a barran wa bahran ibadatan. Orang yang sholat 5 waktu berjamaah itu dia telah mengisi lautan dan daratan dengan pahalanya, saudara. Saking banyaknya pahala yang didapatkan, bagaimana tidak? 1 kali saja seperti ibadah haji, apalagi 5 waktu berjamaah, saudara. Masya Allah. Apalagi khususnya Pak Bu, khususnya kalau belum bisa 5 waktu, minimal subuh dan isya, saudara, jangan ditinggalkan. Kalau belum mampu 5 waktu, seminim-minimnya ulama mengatakan subuh dan isya usahakan berjamaah. Kalau nggak bisa di masjid, minimal di rumah, saudara. Subuh dan isya jangan pernah ditinggalkan berjamaah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, man shalla subha fi jama'atin fakaannama qama al-laila kullah. Saya mau tanya orang itu jawab yang kompak. Kira-kira Bapak Ibu kalau disuruh sholat sunnah dari selesai isya jam 8, sholat tanpa henti sampai masuk azan subuh, kira-kira kuat atau tidak? Sanggup atau tidak? Nggak sanggup. Nabi tahu kita nggak akan sanggup. Makanya dalam hadis Sahih Muslim Nabi katakan, kalau umatnya nggak sanggup, maka sholat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat 1 malam full. Dan yang kedua, man shalla isya fi jama'atin. Siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia sholat setengah malam. Kalau orang subuhnya dijaga berjamaah, isya-nya dijaga berjamaah, maka setiap hari seolah-olah dia sholat 1,5 malam. Alhamdulillah. Luar biasa. Yang saya sudah jelaskan pada pagi hari ini, kalau sholat berjamaah 1 seperti pahala haji. 2, kalau istiqamah seolah-olah mengisi lautan dan daratan dengan pahalanya.
berikutnya saudara. 3, minimal subuh dan isya berjamaah itu seolah-olah sholat full 1,5 malam. Jawab yang mampu orang dituni. Kalau masih seperti ini sudah tahu tapi tetap ditinggalkan, rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Makanya ulama-ulama dulu itu kalau tinggalan sholat jamaah nangis luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, khalifah kedua. Pernah suatu saat Bapak Ibu Sayyidina Umar bin Khattab, beliau masuk ke kebunnya. Begitu beliau masuk kebun, beliau nggak tahu ternyata dikumandangkan azan asar karena kan dulu belum ada pembesar suara. Begitu beliau selesai berkebun, ternyata sholat jamaah di masjid asar sudah bubar. Sayyidina Umar bin Khattab ini bukan ketinggalan sholat, bukan ketinggalan jamaah pertama. Selesai berkebun beliau kaget baru tahu ternyata sudah selesai sholat di masjid. Apa yang terjadi kepada Sayyidina Umar? Begitu tahu beliau ketinggalan asar jamaah sudah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau nangis. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Allah, seorang ada yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatatni sholatul asri bil jamaah. Kata Sayyidina Umar, aku ketinggalan sholat asar berjamaah. Musibah ini, kata beliau. Musibah ini. Apa yang kata Sayyidina Umar? Apa? Aku ketinggalan sholat berjamaah gara-gara kebun. Maka saksikanlah kalian semua wahai umat Islam di Madinah, ushidukum annaha ittihada shadaqatun lil muslimin. Ini kebun menjadi penyebab saya ketinggalan berjamaah. Maka saksikanlah kalian semua, ini kebun saya hadiahkan wakaf untuk umat Islam sebagai tebusan saya ketinggalan 1 kali sholat asar berjamaah. Masya Allah. Kenapa Sayyidina Umar harus seperti itu? Karena beliau sadar betapa besarnya kerugian yang beliau dapatkan karena ketinggalan sholat berjamaah. Ada seorang ulama namanya Hatim al-Aswad, ulama besar di zaman dulu. Hatim al-Aswad ini suatu saat pernah ketinggalan sholat berjamaah. Begitu beliau ketinggalan sholat berjamaah, ada satu kawan beliau ulama juga namanya Abu Ishaq al-Bukhari datang kepada Hatim al-Aswad. Abu Ishaq mengatakan ucapan bela sungkawa karena Hatim al-Aswad ketinggalan 1 kali sholat berjamaah. Wahai Hatim al-Aswad,